Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,55%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,01% dan peningkatan volume sebesar 10,5%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,47% di angka 26.351. Good newsnya apa? Good newsnya ada sedikit bounce di 26.000, tetapi sepertinya 26.400 mulai menjadi suatu resisten untuk Bitcoin ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan juga sebesar 0,69% di angka 1.592. Lalu untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 1,15% di angka 211,47. Sementara untuk XRP terjadi peningkatan sebesar 0,61% di angka 0,50. Lalu untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 0,89% di angka 24 sen. Untuk Dogecoin terjadi peningkatan super tipis sebesar 0,04% di angka 0,06. Lalu untuk Solana terjadi koreksi sebesar 0,42% di angka 19,49. Dan yang terakhir Tron dia meningkat sebesar 0,79% di angka 0,084 dan Toncoin drop di bawah dari top 10 ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke ekonomi kalender, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada berita bahagia bagi kalian yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, atau di Thailand ya. Kita bisa menangkan berbagai macam hadiah di sini, seperti satu Alienware M18 laptop, ada 2 iPhone 15 Pro Max, ada 3 PS5, 2,5 ETH dan total 18.000 USD dalam bentuk USDT dan berbagai macam token-token lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Ya, kita bisa lihat di sini buat yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines dan Thailand saja ya. Yang keren dari sini adalah 100% win rate. Jadi nggak ada ceritanya kita udah dapat satu chance dan kita nggak dapat hadiah ya. Tinggal pertanyaan dapat hadiahnya apa ya. Cara untuk mendapatkan si chance seperti apa? Gampang banget. Yang pertama di sini untuk lucky draw-nya kita bisa melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, kita bisa mendapatkan satu chance ya. Setelah itu juga kalau kalian melakukan trading futures dengan bot trading lebih dari 300.000 USD, kalian mendapatkan satu chance lagi. Trading derivatif lebih dari 800.000 USD secara volumenya bisa mendapatkan dua chance. Lalu derivatif trading lebih dari 5 juta USD mendapatkan dua chance. Dan dengan volume 15 juta bisa mendapatkan 3 chance. Dan yang terakhir untuk mendapatkan 6 chance, kalian bisa mendapatkan dengan cara derivative trading dengan volume sebesar 50 juta US ya. Nah, mungkin yang paling gampang yang ini dulu deh ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Dan buat lo yang belum punya bisa klik di link referral kita di bawah ya. Rulesnya ya sekali lagi untuk Kamboja, Indonesia, Philippines dan Thailand dan sudah menyelesaikan KYC level 1 atau 2. As easy as that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik pengen punya iPhone 15 Pro Max, PS5, Alienware M18 dan seterusnya bisa ikutan event ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke ekonomi kalender. Kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini tanggal berapa nih? Sorry ini salah ya, 7. Nah, untuk hari ini tanggal 26 September, hari Selasa, kita bisa lihat di sini dari US ada yang penting atau tidak. Dan nanti jam 7 malam akan keluar building permits. Untuk ini harapan kita adalah dia itu lebih rendah dari ekspektasi. Karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Ya, maka dari itu harapan kita dia lebih rendah daripada 1543 ya. Lalu untuk selanjutnya nih setelah building permits, kita bisa di sini ada CB Consumer Confidence. Nah, untuk ini harapan kita itu dia lebih rendah dari ekspektasi juga sama ya. Berarti lebih rendah daripada 105,6. Lalu untuk selanjutnya ada juga new home sales di sini ya. Untuk new home sales juga harapan kita dia lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 700.000 forecastnya ya. Jadi setelah itu new home sales dan udah ya berarti ada berapa nih ya, kita coba hitung lagi. Hari ini akan keluar 1, 2, 3 data penting. Untuk besok ya, besok tanggal 27 coba kita intip dulu ada yang penting atau tidak.
Untuk tanggal 27 besok akan keluar core durable goods ya. Dan juga akan keluar crude oil inventory. Ya, jadi bisa dibilang untuk hari ini dan besok cukup penting nih. Ada data-data yang cukup numpuk yang akan bisa mungkin menggerakkan markets ya. Oke, sekarang kita akan geser ke news dan news ini datang dari US di mana MicroStrategy atau Michael Saylor ya baru saja membeli 147 juta dolar worth of Bitcoin ya, berarti sekarang dia itu menghold 158.000 Bitcoin ya. Nah, average dari harga si Bitcoin dia itu di 27.000, berarti sekarang sedang sedikit minus ya. Tapi dia terus melakukan akumulasi luar biasa begitu. Jadi ya ini mungkin ini salah satu buat lo yang nggak tahu ya, Michael Saylor ini bukan secara pribadi, tapi dia melakukan akumulasi ini untuk perusahaan dia itu MicroStrategy begitu. Jadi sekarang setahu gua MicroStrategy ini adalah the biggest ya bukan the biggest company sih lebih tepat, tapi company yang paling banyak memegang Bitcoin di seluruh dunia gitu. Jadi ya bisa dibilang nanti saat sudah bull market mungkin ini saham mereka juga akan naik dengan luar biasa ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisis di Twitter. Ini kita ngomongin soal log regression curves ya. Nah, ini bisa dipakai untuk dua hal sebenarnya. Dipakai untuk akumulasi dan juga untuk TP ya. Akumulasi di daerah hijau ya, sementara TP di daerah merah begitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, sekarang perdebatannya adalah apakah dia harus retest ke sini atau tidak nih ya, ke layer 2. Karena kalau kita lihat di cycle sebelumnya dari tes dulu baru naik ke atas. Begitu ya. Tapi kalau menurut gua make sense gak sih sampai ke daerah layer 2? Layer 2 ini sekarang di angka 20.000. Menurut gua make sense ya, make sense. Kenapa? Karena bull support band masih menjadi resisten gitu. Jadi selama itu masih menjadi resisten, menurut gua ke 20.000 tuh masih memungkinkan. Kecuali dari claim ya. Kalau dia reclaim sekarang juga arguably kan dia di daerah support juga lah ya, walaupun udah tembus sedikit 26 ribuan ya. Nah, kalau dia bisa reclaim bull support band, ada possibility nggak perlu visit ke 21.000. Tapi selama bull support band menjadi resisten, 20.000 pasti memungkinkan ya, bahkan cukup memungkinkan ya. Nah, selanjutnya untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Untuk TA kita dia terpantul di 26.000. Kemarin bahkan sampai retest ke EMA 20 dan juga retest ke 26.400 sebagai resisten ya. Sedikit pengen deg-degan ya, karena kalau kita di sini EMA 20 dan 26.400 mulai berubah menjadi resisten. PR pertamanya adalah apa? Jangan tembus 26.000 dulu deh. Itu PR utamanya, jangan tembus 26.000. PR keduanya yang secondary-nya kalau bisa menaklukkan EMA 20 dan 26.400 sebagai support, jadikan support lagi di sini ya. Itu harapan gua untuk di daily. Nah, untuk di weekly-nya seperti yang kita tahu PR besarnya adalah bull support band ya. Bull support band itu sekarang sudah semakin mendekat harusnya ya. Nah, sekarang itu dia ada di angka 27.111 sampai 27.838. Nah, ini kalau sampai ke reject lagi untuk yang ketiga kalinya, lagi-lagi possibility dia untuk membuat lower low 25.000, bahkan arguably 20.000 pun masih memungkinkan ya. 20.000 itu berarti di daerah dekat-dekat sini lah ya. Oke. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin secara overallnya ya. Untuk di weekly-nya ya masih jujurnya bearish begitu. Jadi lebih baik siap-siap dengan potential movement yang lebih bearish, karena secara struktur not doing good ya. Bisa nggak bang reversal? Bisa ya, karena market ini bukan punya bapak moyang kita, jadi apapun bisa terjadi. Tapi sama kayak yang gue bilang, kalau kita ngelihat ke depan rumah terus si awannya udah gelap, anginnya udah wah kencang gitu ya, udah mulai sedikit kena rintik-rintik gerimis gitu ya, udah kena gerimis. Ya kemungkinan besar akan terjadi hujan. Pasti nggak? Berani jamin nggak? Ya nggak bisa begitu ya. Karena bahkan BMKG juga ya hanya memprediksikan gitu. Jadi sama dengan ini ya. Ini sama kayak udah berawan ya, udah gelap, udah kena angin, dingin gitu ya, udah mulai gerimis. Mungkin nggak bang? Ngepam? Ya mungkin aja gitu. Tapi highly unlikely gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sayangnya tembus ya 105,62
yang tadinya gua berharap menjadi resisten, sayangnya jebol. Kemarin daily close di atas dari 105,62. Menyebalkan ya. Tapi ya lagi-lagi ya, kita bukan namanya market, sayangnya sekarang masih lanjut ke atas. Ini udah berapa minggu nih terus-terusan movementnya bullish ya. Nah, untuk sekarang gue berharapnya sih mungkin bisa ke reject oleh upper band di sini di 106,31, dan kalau bisa sih mulai jebol lagi dan daily close di bawah dari 105,62 dan menjadikannya sebagai resisten. Karena lagi-lagi indeks dolar yang kuat adalah kondisi market yang susah untuk bisa risk on aset meningkat seperti Bitcoin, Nasdaq dan lain-lain gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa sebuah konten dari TC ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu untuk buat kalian yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet yang ada di sini, dan juga free shipping untuk seluruh Indonesia. Oke, dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin ya. Untuk posisi spotnya berarti masih sama seperti kemarin ya. Buy limit yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di 26.032 ya. Nah, jadi 26.032 USD ini udah kena retest kemarin. Buat lo yang kelewat kemarin mungkin boleh pertimbangkan untuk pasang lagi di 26.032 USD ya. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Kondisinya itu untuk Bitcoin dia mulai sepertinya akan retest ke 26.500 sebagai resisten ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.456 ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 25.456, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 26.500. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat dia kembali lagi retest ke buy limit ketiga ya. Jadi buat lo yang pasang kemarin harusnya sudah kena ya. Buat yang belum pasang, lupa boleh pertimbangkan untuk buy limit di 1567 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya, dia belum terjadi retest ke support maupun resisten ya. Jadi apabila terjadi retest di 1619 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1547. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1547, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1619. Dan selanjutnya kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini, untungnya dia masih berhasil ketahan oleh buy limit ketiga di EMA20 ya. Buat yang sudah pasang situ sudah sedikit profit ya. Buat lu yang masih ketinggalan mungkin bisa pertimbangkan untuk pasang di EMA20 di 50 sen ya. Sementara untuk posisi futuresnya ya, posisi futuresnya kemarin lusa terjadi retest 1. Nah, belum terjadi retest kedua kemarin. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 50 sen, lebih tepatnya 0,5084. Nah, lu bisa buka posisi short dengan target TP-nya di 47 sen. Ya, itu untuk posisi shortnya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 47 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 50 sen. Selanjutnya kita masuk ke BNB. Untuk BNB dia sepertinya akan retest ke MA20 di sini ya. Tapi untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 205, buy limit kedua di 205, dan buy limit ketiga di 197 kalau kita bulatkan ya. Nah, untuk posisi futuresnya ya, untuk posisi futuresnya kemarin kita sudah dapat posisi long karena terjadi retest 1, retest 2 di 207 sebagai support ya. Nah, target TP posisi long kita di mana? Target TP posisi long kita adalah di sini ya, di 219,4. Kalau mau sedikit lebih konservatif boleh di sini ya, di 217,3. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 219,4. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 207. Next kita geser ke FTM ya. Untuk FTM kita bisa di sini dia reclaim 18 sen sebagai support ya. Maka dari itu buy limit sekarang untuk yang pertama di 18 sen, buy limit kedua di 17 sen, dan buy limit ketiga di 15 sen. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 18 sen sebagai support,
kita bisa buka posisi long ya. Nah, target TP di mana? Target TP-nya yang terdekat itu bisa di sini ya. Yang terdekat itu bisa pertimbangkan di 19 sen. Itu untuk posisi long-nya. Untuk posisi short-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 19 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 18 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Phantom dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Sekali lagi mengingatkan pada malam ini keluar beberapa data penting dari US ya, mulai dari jam 7 malam ya. Dan buat lo yang konservatif, boleh pertimbangkan untuk TP manual dulu apabila target TP-nya belum kena mendekati ke data-data penting ini karena takutnya terjadi volatilitas yang tidak sesuai harapan ya. Dan seperti biasa aku mengingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.